Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di pertemuan kali ini, insyaallah Ta'ala kita akan membahas sebuah tema yang menarik. Namun sebelum itu, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia serta taufik dan hidayah yang Allah senantiasa limpahkan kepada kita semua. Semoga pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan di majlis ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan semoga selawat ini pula tersampaikan kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin ila yaumiddin. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Di pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema dari bagian tauhid yang kita sebelumnya membahas tentang tauhid rububiyah dan kemudian tauhid uluhiyah. Dan kali ini di pertemuan yang mulia ini kita akan membahas sebuah tema tentang tauhid asma wa sifat, dan dia adalah bagian dari pembagian tauhid. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di buku pertama dalam pembahasan kitab tauhid sudah kita singgung sedikit tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pelajaran kali ini kita akan memperdalam sedikit kembali tentang materi tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah memahami bahawa apa yang dimaksud dengan tauhid asma dan sifat. Tauhid asma dan sifat, sebagaimana para ulama kita menyebutkan, itsbatu al-asma wa sifat ma athbatahu Allah li nafsihi wa ma athbatahu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi min ghairi tahrif wala ta'til wala taqyif wala tamthil. Nah, maksud dari beriman dengan tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah khabarkan dan Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan kelayakan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan apa yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beriman tentang makna-makna dan hukum-hukum asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kelayakan Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha tinggi, tanpa kita tahrif, yaitu memalingkan maknanya, atau ta'til, atau kita menolak sebagian dari nama dan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau takyif, tanpa kita mengatakan bagaimana, dan kemudian tamthil,
tanpa kita menyamai atau menyerupai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan inilah definisi yang disampaikan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini penting bagi kita saat kita berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, metode mereka atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, metode menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha ulia dan tinggi, menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quran, atau menetapkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk diri Allah Subhanahu wa taala itu juga berdasarkan yang dikhabarkan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada tahrif, memalingkan makna dan lafaznya, atau ta'til, yaitu meniadakan baik secara keseluruhan ataupun sebagian, atau takyif, yaitu mengatakan bagaimana, atau tamthil, dan juga menyamai atau menyerupai nama dan sifat Allah dengan nama-nama makhluknya. Dan ini metode yang pertama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini metode yang pertama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu, menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya sebagaimana Allah khabarkan dalam Al-Quran, dan juga menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan di dalam hadisnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa tahrif, memalingkan, ta'til, meniadakan, takyif, mengatakan bagaimana, dan kemudian tanpa tamthil, yaitu menyamai atau menyerupai nama dan sifat Allah dengan makhluknya. Dan ini dalam hal menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala nafikan untuk dirinya sebagaimana Allah khabarkan dan Allah tetapkan dan Allah nafikan dalam Al-Quran, atau juga menafikan apa yang telah Allah nafikan untuk dirinya berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meyakini kesempurnaan lawan dari sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini penting yang kedua. Dalam meniadakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, Ahlus Sunnah wal Jamaah menafikan apa yang telah Allah nafikan untuk dirinya sebagaimana Allah jelaskan dan khabarkan dalam Al-Quran. Begitu pula menafikan apa yang telah Allah nafikan untuk dirinya, itu juga berdasarkan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dengan meyakini kesempurnaan lawan dari sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa yang tidak ditetapkan dan tidak ditiadakan, segala sesuatu yang tidak dijelaskan secara sharih, yaitu jelas baik oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap tawakuf, artinya tidak membicarakannya. Jadi apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan tidak ditiadakan, segala sesuatu yang tidak dijelaskan secara sharih baik oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersikap tawakuf, tidak membicarakannya. Inilah yang wajib dalam perkara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena rincian tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita ucapkan dalam perkara ini
harus berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik wahyu itu dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sesuai dengan penjelasan wahyu, maka bagi kita wajib untuk menerima dan mengimani. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Nah, inilah yang disebut dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah asma dan sifat Allah, karena mereka bersumber dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Azza wa Jal, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Dan inilah salah satu firman Allah yang menjadikan kaidah utama dalam mengimani asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menafikan kesamaan antara pencipta dan makhluknya dalam segala sisi dan menetapkan bahwa Dia, Allah Azza wa Jalla, Maha mendengar dan Maha melihat. Ini merupakan petunjuk bahwa mendengar dan melihat bagi Allah itu tidak sama kaif caranya dengan mendengar dan melihatnya makhluk, walaupun namanya yang sama. Nah, inilah salah satu dalam semua bentuk nama dan sifat Allah, kaidah di atas merupakan kuncinya. Kita menetapkan apa yang telah Allah tetapkan, namun tidak menyamakan dengan makhluk dan kaifiyahnya. Saudaraku dan saudariku, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan buat kita, dan perlu kita ketahui bahawa semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya merupakan sifat yang sempurna, yang sangat terpuji. Tidak ada sedikit pun kekurangan dari sifat-sifat tersebut. Kesempurnaan sifat-sifat Allah itu adalah kesempurnaan yang tinggi. Dan sedangkan semua sifat yang dinafikan bagi Allah adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan kesempurnaan, sehingga semua yang bertentangan dengan kesempurnaan tidak boleh disifatkan untuk Allah Azza wa Jal. Nah, perlu kita ketahui, saudaraku dan saudariku kaum muslimin dan muslimat, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah nafikan terhadap dirinya, maka artinya sifat tersebut tidak ada sama sekali pada Allah Azza wa Jal, dan berarti lawan dari sifat itu sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim bagi Dia. Kami ulangi, sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat zalim baginya. Maka artinya tidak ada sedikit pun kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, dan wajib baginya lawan dari sifat itu. Apa itu? Keadilan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat lelah baginya. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa taala menafikan sifat lelah baginya. Maka artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sedikit pun sifat lelah. Dan sebaliknya, itu berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang kuat, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang kita jelaskan di atas, di antara metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan asma dan sifat, dan itu adalah kaidah kunci saat kita berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan buat kita, bahwa kita terkadang sering mendengarkan sebuah ungkapan saat kita berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita jelaskan di antara maksud dari tauhid dari asma dan sifat Allah adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang maha tinggi, sesuai dengan apa yang Allah khabarkan dan tetapkan dalam Al-Quran untuk dirinya, dan juga apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan
melalui lisan di sunnah Nabi SAW tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyir, dan tanpa tamsil. Nah, kalimat-kalimat istilah tahrif, istilah ta'til, istilah takyif, dan istilah tamsil, apakah yang dimaksud dengan ungkapan-ungkapan tersebut? Maka kita jawab bahawa ungkapan tahrif yaitu mengubah nas baik secara lafaz atau makna. Dan tahrif itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah tahrif lafzi yang mengubah makna dan arti. Tahrif lafzi yang mengubah makna dan arti. Seperti tahrif yang dilakukan oleh sebagian manusia pada firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Akan tetapi sebagian manusia mengubah, mentahrif lafaz Allah yang pada hakikatnya itu Allahu, mereka palingkan menjadi kalimat Allah, yaitu di kalimat huruf hanya dijadikan fathah, pada hakikatnya adalah dhammah. Dan mereka mengatakan wa kallamallaha Musa, sehingga apa? Mereka memalingkan, mengubah makna dan artinya, sehingga apa? Yang berbicara Nabi Musa kepada Allah, padahal Allah yang berbicara kepada Nabi Musa. Dan ini bentuk merubah makna dan artinya di firman Allah Subhanahu wa taala yang sebagian manusia mengatakan wa kallamallaha Musa taklima, padahal Allah yang berbicara kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Dan ini salah satu tahrif lafzi, yaitu mengubah makna dan arti. Nah, kemudian yang kedua, tahrif lafzi namun tidak mengubah maknanya. Seperti orang yang membaca kalimat alhamdulillahi rabbil alamin itu menjadi kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Perubahan ini tidak mengubah maknanya dan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang jahil, yang bodoh, yang tidak mengetahui tentang kaidah nahwu saraf. Nah, kemudian tahrif yang ketiga adalah tahrif maknawi, yaitu mengubah maknanya saja tanpa mengubah lafaznya dengan tanpa dalil. Sebagai contoh, sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengubah arti kata yadain, yaitu tangan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahrif maknanya menjadi arti kekuatan dan kenikmatan, dan ini adalah salah satu hal yang tidak dibenarkan saat kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita tahrif, dan salah satunya adalah tahrif maknawi, mengubah maknanya tanpa mengubah lafaznya. Seperti mengubah arti kata yadain, tangan, yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ubah artinya dengan kekuatan atau dengan kenikmatan. Wal iyadu billah. Nah, untuk pembahasan tentang ta'til, kemudian tasbih dan tamsil, dan insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Nah, oleh karenanya sahabat Akademi Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam pertemuan kali ini yang perlu kita ingatkan bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan metode asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Qur'an atau berdasarkan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyib, dan tanpa tamsil. Dan yang kedua, dalam meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, menafikan apa yang telah Allah nafikan untuk dirinya dalam Al-Qur'an, atau berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meyakini kesempurnaan lawan dari sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, apa yang tidak ditetapkan dan tidak ditiadakan, segala sesuatu yang tidak dijelaskan secara sharih baik oleh Allah Azza wa Jalla ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
prinsip Ahlus Sunnah itu bersikap tawakuf, yaitu tidak berbicara dan cukup berhenti pembicaraan tersebut. Karena inilah 3 perkara yang wajib saat kita berbicara tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rincian tentang apa-apa yang boleh dan tidak boleh kita ucapkan dalam perkara ini itu harus berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sesuai dengan penjelasan wahyu, maka kita wajib menerima dan mengimaninya. Dan sebaliknya, jika tidak sesuai dengan bimbingan wahyu, yaitu baik Al-Quran dan sunnah, maka wajib untuk kita tinggalkan. Dan ini pembahasan pertama terkait masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin kita akan membahaskan tentang tahrif, kemudian ta'til, kemudian takyif, dan kemudian tamsil. Semoga pertemuan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mudahkan bagi kita untuk terus istiqamah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.